Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afif Rifai dari SDN Bono, Kecamatan Gabat, Kabupaten Magelang. Nah, hari ini saya akan melaksanakan percakapan pra-observasi bersama rekan sejawat saya, yaitu Pak Kuncoro. Mari. Selamat pagi Pak Kuncoro. Selamat pagi Pak Afif. Apa kabarnya hari ini Pak Kuncoro? Alhamdulillah kabar saya baik Pak Afif. Bagaimana juga dengan kabar Pak Afif? Alhamdulillah kabar saya juga baik saja nih Pak Kuncoro. Mohon maaf Pak Kuncoro, ini terkait pada pagi hari ini, mohon maaf mengganggu waktunya nih. Hari ini saya akan berbicara dengan Bapak sebentar untuk melaksanakan percakapan pra-observasi sebelum nanti saya amati jalannya proses pembelajaran di kelas Bapak nih. Adapun tujuan dilakukannya percakapan ini itu untuk proses supervisi di kelasnya Bapak. Adapun tujuan selain itu, supervisi adalah untuk mengetahui dan mengeksplorasi proses jalannya pembelajaran yang Pak Kuncoro lakukan. Dan kenapa kita hari ini kita melaksanakan percakapan pra-observasi, karena percakapan observasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Pak Kuncoro melaksanakannya pembelajaran agar Pak Kuncoro lebih siap dan lebih percaya diri, sehingga nanti Pak Kuncoro memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid Bapak. Begitu Pak Kuncoro? Insya Allah Pak. Baik Pak Kuncoro, akan ada beberapa pertanyaan terkait pada supervisi besok ya. Jika boleh tahu Pak, apa tujuan pembelajaran Pak Kuncoro untuk hari besok? Baik Pak Afif, menjawab pertanyaan dari Pak Afif tadi tentang tujuan pembelajaran yang akan saya lakukan bersama dengan murid besok adalah yang pertama melalui membaca teks yang berjudul Si Paralel Penyelamat Jalan. Itu siswa dapat menganalisis informasi penting yang ada dalam teks Si Paralel Penyelamat Jalan berdasarkan struktur teks eksplanasi yang ada. Kemudian yang kedua, dengan membaca teks yang berjudul Si Paralel Penyelamat Jalan tadi, diharapkan siswa mampu menganalisis informasi penting melalui kalimat efektif dan juga menggunakan kosakata baku sesuai dengan ejaran yang digunakan. Dan yang ketiga, melalui menonton video pembelajaran tentang rangkaian paralel sederhana, siswa nanti dapat menyebutkan komponen-komponen dari rangkaian paralel sederhana dan kemudian fungsi dari komponen tersebut. Kemudian yang keempat, dengan melihat video pembelajaran tentang rangkaian listrik paralel sederhana, siswa diharapkan dapat membuat rangkaian sederhana paralel. Begitu Pak Afif, jadi ada 4 tujuan pembelajaran yang akan saya laksanakan. Berarti jadi ada 4 pembelajaran yaitu nanti peserta didik mampu analisis informasi penting dari teks eksplanasi, ilmiah tentang penemuan televisi yang berjudul Si Paralel Penyelamat Jalan berdasarkan struktur teksnya, dan siswa mampu membuat rangkaian sederhana paralel berarti terus area pengembangan yang ingin dicapai atau diobservasi Pak Kuncoro dalam pembelajaran ini apa saja nih Pak? Baik Pak Afif, ini area pengembangan yang diharapkan dapat dicapai adalah yang pertama, anak menjadi aktif. Kemudian di samping itu, dari sisi pengetahuan yang ingin saya dapatkan dari anak-anak adalah nanti siswa dapat menganalisis informasi-informasi penting berdasarkan teks eksplanasi yang berjudul Si Paralel Penyelamat Jalan. Kemudian nanti diharapkan juga siswa dari sisi keterampilan, siswa juga bisa membuat rangkaian paralel sederhana. Itu Pak Afif. Berarti area pengembangan Bapak itu anak-anak itu aktif yang pertama, kemudian pengetahuan anak-anak mampu menganalisis informasi penting dari teks eksplanasi yang berjudul Si Paralel Penyelamat Jalan, dan
keterampilannya yaitu anak-anak menghasilkan produk atau karya tentang siswa mampu membuat rangkaian sederhana paralel gitu, Bapak. Betul sekali Pak. Nah, nih, Pak. Kemudian saya ingin mendengar dari Bapak tentang rangkaian rancangan Bapak terhadap dalam pembelajaran dari segi metode ataupun model pembelajarannya Bapak. Oke. Begini Pak Abeb, jadi strategi yang akan saya lakukan besok adalah strategi pembelajaran berdiferensiasi, yaitu ada diferensiasi konten, diferensiasi produk, kemudian diferensiasi proses. Jadi ketiga-tiganya itu nanti akan saya integrasikan ke dalam pembelajaran sosial emosional. Begitu Pak Abed. Kemudian untuk metode yang akan saya gunakan sendiri nanti ada ceramah, kemudian ada tanya jawab, diskusi, dan juga pengamatan. Terus untuk penggunaan pendekatannya, berarti pendekatan saintifik menggunakan lokal gitu Pak? Pendekatan saintifik menggunakan tadi video gitu? Iya, video. Ada video pembelajaran yang akan saya tampilkan tadi melalui LCD. Oh, LCD dan laptop itu gitu? LCD dan laptop. Terus, oke Pak, lanjut ya. Strategi rencana pembelajaran Pak Kuncoro akan menggunakan pembelajaran diferensiasi dan terintegrasi dengan pembelajaran KSE serta diferensi proses, konten, dan produk. Kita akan menggunakan metode pengamatan, tanya jawab, diskusi, serta penugasan Bapak. Selain itu, menggunakan pendekatan saintifik yaitu tadi menggunakan media video, gambar, serta LCD laptop Bapak Nah, sehingga tentunya nanti dalam mempraktekkan pembelajaran berdiferensiasi dan KSN ini nanti Bapak akan tentunya anak-anak akan lebih semangat lagi dan akan belajar sesuai dengan gaya belajar mereka Iya, yang kita harapkan seperti itu Pak Wim. Jadi anak-anak lebih semangat belajar dan tentunya lebih mengenal pembelajarannya sehingga anak akan terkesan dengan pembelajarannya sehingga nanti tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan nanti dapat didapatkan dan dimengerti oleh anak. Nah, Pak, terkait dengan prakteknya kapan ini akan Bapak mempraktikkan rencana tersebut ini Bapak? Bisa besok Pak Afif, hari Kamis bisa besok ya. Oh iya. Berarti besok Pak Kuncoro mempraktikkan pembelajaran pada jam pertama dan jam kedua. Oh iya, jam pertama dan kedua ya. Kemudian nanti saya akan mengamati dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di kelas gitu Pak. Oke, monggo silakan Pak. Terkait itu, kemudian dan nanti setelah kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas besok akan ada percakapan yang terakhir nih Bapak, yaitu percakapan pra observasi yang akan didampingi pengajar praktik saya nih, gitu Bapak. Nah, baik Pak Kuncoro, terima kasih atas waktunya telah berbincang-bincang dengan saya terkait kegiatan pra observasi. Sampai jumpa di kegiatan observasi kelas pada hari Kamis besok nih, Bapak. Demikian kegiatan observasi hari ini. Sampai jumpa di kegiatan observasi kelas dan percakapan pasca observasi kelas. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga hari ini kita selalu diberi kesehatan, selalu dalam lindungan Allah. Sehat semua ya? Alhamdulillah sehat semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Adakah di antara kalian semua yang tidak masuk sekolah hari ini? Lengkap, semua komplit, nggih? Semua komplit. Jumlah anaknya berapa? Ini 12. Semua komplit, alhamdulillah. Nah, untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu, nggih. Mas
Jika sebagai ketua kelas, Bapak pemimpin berdoa di depan. Siap, Nak. Doa. Mulai. Sebelum kita belajar pada pagi hari ini, supaya kalian lebih semangat menerima pelajaran pada pagi hari ini dan untuk menanamkan rasa patriotisme kepada kita semua cinta tanah air, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, siap ya? Semua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kalian berdiri semua, oke? Kebangsaan Indonesia, yaitu lagu apa? Indonesia Raya. Kalian senang gak menjadi warga Indonesia? Kita harus cinta tanah air. Cinta tanah air itu sikap yang harus kalian miliki, ya. Beberapa contoh sikap cinta tanah air itu, kalian kalau membeli produk pakaian, makanan, usahakan membeli produk dalam negeri. Itu adalah salah satu sikap cinta tanah air, yaitu cinta terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Baik anak-anak, kemarin kita sudah belajar. Hari kemarin kalian masih ingat? Kita belajar tentang apa? Rangkaian listrik seri. Rangkaian listrik seri. Nah, sekarang kita akan belajar. Ada 4 tujuan pembelajaran pada hari ini. Nah, dampak tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, melalui membaca teks berjudul Si Paralel Penyelamat Jalan. Jadi kalian nanti masing-masing kelompok saya bagikan teks dengan judul Si Paralel Penyelamat Jalan. Kemudian nanti kalian diharapkan mampu menganalisa informasi penting dari sebuah teks eksplanasi tersebut tentang penemuan televisi yang berjudul Si Paralel Penyelamat Jalan. Itu sebenarnya bukan penemuan televisi, itu penemuan lampu
Langpin. Maaf, Pak Utoro salah kontek ya. Kemudian yang kedua, tujuan yang kedua melalui membaca teks si para pengamat jalan, nanti diharapkan kalian mampu membuat hasil analisis secara tertulis tentang informasi penting dari teks eksplanasinya yang berjudul si para pengamat jalan berdasarkan struktur teks eksplanasi dengan menggunakan kalimat yang efektif dan kosakata baku dalam tabel. Yang ketiga, nanti Pak Kuntoro akan menampilkan video pembelajaran tentang rangkaian paralel. Nah, bagaimana rangkaian paralel itu? Kemudian kalian dapat menganalisa komponen-komponen listrik, dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana paralel. Kalau kemarin kita belajar rangkaian seri, nah sekarang kita akan belajar bagaimana komponen rangkaian listrik paralel itu dan bagaimana nanti cara membuat. Nah, yang keempat, melalui video pembelajaran rangkaian paralel juga nanti kalian diharapkan mampu membuat rangkaian sederhana paralel. Nah, untuk itu yang pertama kalian akan saya bagi masing-masing kelompok. Saya bagi satu LKPD. Di situ ada bacaan dengan judul si paralel pengamat jalan. Kemudian setelah kalian baca, itu adalah contoh teks apa namanya? Teks eksplanasi. Nah, kalian masih ingat teks eksplanasi itu terdiri dari berapa struktur? Tiga. Yang pertama, topik masalah. Yang kedua, deret penjelas. Yang ketiga, interpretasi. Jadi ada tiga struktur utama dalam teks eksplanasi. Apa tadi yang pertama? Topik masalah, Deret penjelas, interpretasi. Nah, di situ ada berapa paragraf? Ada berapa paragraf? Tiga paragraf. Ada tiga paragraf. Nah, kalian nanti tugasnya ada di lembar kedua. Kalian mencari struktur dalam kalimat teks eksplanasi itu ada tiga. Nanti yang namanya pernyataan umum atau tadi namanya topik masalah atau pernyataan umum itu terdapat pada paragraf berapa? Kemudian informasi penting yang didapat dari pernyataan umum itu apa? Jadi kalian tulis. Begitu juga dengan deret penjelas ada di paragraf berapa, informasi pentingnya apa, kemudian yang terakhir interpretasi ada di paragraf berapa, kemudian informasi pentingnya apa. Nah, paham? Sebelumnya nanti setelah kalian membaca teks eksplanasi tersebut yang berjudul si paralel penyelamat jalan, nanti sebelum kalian mengerjakan, kalian tulis nama kelompok kalian masing-masing, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kalian tulis namanya. Oke? Sekarang kalian membaca dulu. Siap? Nah, baca dulu. Nah, siapa paham loh? Nah, pernyataan umum ada di paragraf berapa, kemudian informasi pentingnya apa, ya jelas ya lanjutkan. Oke, yang lain, ya, wangi mikir ya. Yang ini kelompok 2 sudah paham kan? Nah, ini pernyataan umum ada di paragraf. Ya, bagus.
Pak. Kelompok berapa ini? Udah paham Pak? Semua ikut mikir ya? Semua berbicara tadi? Sudah selesai semua? Ya, bagus. Sekarang saya minta masing-masing kelompok perwakilannya satu untuk maju ke depan, oke? Untuk membacakan hasil pekerjaannya. Oke, dimulai dari kelompok satu. Perwakilannya siapa? Oh, maju semua aja, maju semua. Wesi, ya, kelompok satu. Dikenalkan nama kelompoknya siapa aja? Kamu dari kelompok satu. Dari kelompok satu, Faisal, Habib, Langgeng, Levan, dan Jumbo. Nomor satu, pembacakan umum. Ada kampus merupakan merupakan seorang penemu lampu Kelompok yang lain perhatikan. pengguna jalan terus terjadi kecelakaan. Dua, tidak lampu lalu lintas itu secara paralel. Tiga, itu beroperasi dan menciptakan lampu lalu lintas tujuan dan salah kerja dan dapat bermanfaat untuk masyarakat. Yang ketiga sudah? Ya. Teman yang lain ada yang mau menanggapi? Apa kurang setuju? Setuju? Ya, kita beri tepuk tangan untuk kelompok. Ya, silakan duduk kembali. Kelompok 2 silakan maju untuk membacakan hasil kerjanya. Ya, bacakan salah satu jika kosong. Nama kelompok anggota kelompok satu, kelompok dua, Alias, Cinta, Lekat, dan Si Esa. Satu, pernyataan umum. Gareth Augustus Morgan merupakan Ya, dulu akan mengulas tadi yang kalian sudah kerjakan tentang informasi penting apa yang terdapat dalam masing-masing struktur teks eksplanasi. Seperti kalian sudah ketahui tadi bahwa struktur teks eksplanasi terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama topik masalah atau pernyataan umum. Kemudian yang kedua ada penjelas, yang ketiga interpretasi. Interpretasi itu istilah lainnya apa? Kesimpulan. Jadi tadi yang barusan teks eksplanasi yang barusan kalian baca yang berjudul apa tadi? Jalan. Ternyata apa itu si paralel penyelamat jalan itu kan? Apa itu? Itu alat apa? Si paralel penyelamat jalan itu apa? Lampu lalu lintas. Kalian sudah pernah lihat lampu lalu lintas loh? Wah, pasti semua sudah, oke? Nah, di Gerabak ada tidak? Tidak ada. Yang ada di Magelang. Di kota-kota itu pasti ada lampu lalu lintas. Banyak kita jumpai di persimpangan jalan. Fungsinya untuk apa kok? Ada lampu lalu lintas itu? Mencegah kecelakaan. Nah, fungsinya adalah untuk mengatur lalu lintas. Lalu lintas itu apa? Lalu lalang perjalanan kendaraan bermotor. Diatur supaya tidak tabrak. Coba kalian bayangkan tidak ada lampu lalu lintas, pasti akan terjadi banyak kecelakaan, terutama di persimpangan jalan, yaitu di pertigaan, di perempatan, di persimpangan jalan yang lain. Kalau tidak ada lampu lalu lintas akan bahaya sekali. Nah, kita ulas
tadi pernyataan umumnya yang sudah kalian tulis adalah Harry August Morgan merupakan seorang penemu lampu lalu lintas dan menyelamatkan pengguna jalan dari kecelakaan. Tokohnya siapa di sini namanya? Harry Morgan. Nah, kalian harus tahu, oke? Oh, kalian kalau lihat lampu lalu lintas di pikiran kalian pasti ingat siapa penemunya? Harry August Morgan. Kemudian yang deret penjelas, struktur eksplanasi kedua dari penjelas, yaitu terdapat dalam paragraf kedua. Informasi pentingnya apa? Lampu lalu lintas disusun secara paralel. Oh, ternyata penyusunan lampu lalu lintas itu disusun secara paralel, bukan seri, ya. Tapi lampu lalu lintas ada berapa? Ada 3. Yang atas sendiri apa? merah, Tengah? kuning, Tengah apa? kuning, Kuning. Bawah? Orang balik. Coba merah. Ya, merah, kuning. Tapi bukan dilari dari dulu ya. Nah, kemudian bagian struktur interpretasi atau kesimpulan terdapat pada paragraf ketiga, yaitu informasi pentingnya dengan menciptakan lampu lalu lintas. Tujuan Morgan sangat mulia dan dapat bermanfaat bagi masyarakat. Nah, sekarang kalian akan melihat Pak Guru punya video tentang bagaimana rangkaian paralel itu. Paralel namun menggunakan saklar di tiap-tiap lampu. Perhatikan. Berikut adalah contoh langkah membuat rangkaian paralel dengan kabel dan saklar. Tentunya untuk membuat rangkaian tersebut kita membutuhkan lagi yang disusun seperti yang menggunakan sumber energi listrik. Lampu-lampu di rumah kalian juga menggunakan energi listrik. Sekarang kamu akan kembali menemukan cara membuat rangkaian paralel. Perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini merupakan lanjutan dari pembelajaran 1 dari tema 3 Sintema yang kedua. Seperti halnya televisi, buat rangkaian tersebut kita membutuhkan baterai, lampu, kabel, dan juga saklar. Berikut adalah contoh rangkaian listrik paralel menggunakan 2 lampu, 1 baterai, dan 1 saklar. Pertama-tama siapkan kabel, kemudian potong kabel menjadi 5 buah. Panjangnya kira-kira 15 cm dan 20 cm. Kemudian buka insulasi kabel sepanjang kira-kira 1,5 cm dengan hati-hati di kedua ujung potongan kabel. Bisa menggunakan gunting atau pisau cutter, atau bisa juga seperti pada gambar. Hubungkan bola lampu pertama dengan baterai. Pasanglah salah satu kabel ke terminal positif baterai dan hubungkan ujung lainnya ke sisi kiri bola lampu. Selanjutnya, sambungkan saklar dengan baterai. Ambil kabel lain dan hubungkan dengan terminal negatif baterai. Ambil ujung kabel lainnya dan sambungkan dengan saklar. Setelah itu, hubungkan saklar dengan bola lampu pertama. Ambil potongan kabel lainnya dan sambungkan salah satu ujungnya ke saklar terlebih dahulu. Setelah itu, hubungkan ujung lainnya ke sisi kanan bola lampu. Kemudian, sambungkan bola lampu kedua. Ambil potongan kabel keempat dan balurkan di sisi kiri bola lampu kedua. Selesaikan rangkaian paralel. Gunakan kabel yang tersisa dan balurkan salah satu ujungnya ke sisi kanan bola lampu pertama dan ujung lainnya ke sisi kanan bola lampu kedua, seperti pada gambar. Barulah kalian
Ya, tadi kalian sudah melihat video tentang bagaimana rangkaian paralel itu, ya. Rangkaian paralel itu banyak digunakan di mana? Ya, amplop limpas, tadi, terus di instalasi rumah-rumah seperti ini itu menggunakan rangkaian paralel. Buktinya apa? Kan rangkaian paralel itu setiap rangkaian, setiap lampu, setiap sumber energi itu ada apa dirangkai sendiri-sendiri, dihubungkan sendiri-sendiri dengan sumber energi. Jadi setiap lampu itu dihubungkan sendiri-sendiri dengan sumber energi, dengan listrik. Maka kalau di rumah kalian misalkan ada satu lampu mati, maka lampu yang lain bagaimana? Tetap menyala. Coba bayangkan kalau rumah itu menggunakan rangkaian seri, di mana rangkaian seri itu jika satu lampu mati, lampu yang lain ikut mati, maka akan payah kalau rumah itu menggunakan rangkaian seri. Oleh karena itu, rumah, instalasi rumah itu menggunakan rangkaian paralel. Yang kelebihan dari rangkaian paralel, jika salah satu lampu mati, maka lampu yang lain masih tetap menyala. Nah, sekarang setelah kalian memperhatikan tadi, menonton video pembelajaran tadi tentang rangkaian listrik, kemarin kalian saya suruh membawa komponen-komponen rangkaian listrik ya, untuk disusun pada hari ini, disusun secara paralel. Nah, coba sekarang tugas jika dimulai dikerjakan oleh kelompok masing-masing. Buatlah rangkaian paralel. Nanti saya bimbing, ya, bimbing. Nah, ini betul ya. Jadi ini setiap satu lampu ini langsung terhubung dengan sumber energi, yaitu baterai. Ini sudah betul. Oke, coba kalian sakarnya dinyalakan dulu. Nah, ini berarti baterainya kurang nyambung, kurang rapat ya. Nah. Ya, jadi semua sudah jelas ya. Tadi sudah menonton video tentang bagaimana membuat rangkaian paralel itu, kemudian kalian barusan juga sudah mempraktekkan bagaimana cara membuat rangkaian listrik paralel. Nah, komponen-komponen dalam rangkaian listrik paralel itu apa yang pertama? Kabel. Sebelum ada kabel, baterai sebagai sumber energi. Baterai, jangan lupa ini sebagai sumber energinya kan baterai loh. Baterai sebagai sumber energi. Kemudian ada kabel sebagai penghubung, penyalur listrik dari baterai kemana? Lampu. Jadi ada 3. Masih tambah lagi bukan? Nah, apa yang terakhir? Saklar. Ya, saklar itu fungsinya untuk menyambung dan memutus rangkaian listrik. Jadi ada berapa komponen dalam rangkaian listrik paralel? Yang pertama tadi apa? Baterai sebagai sumber energi. Yang kedua, kabel sebagai penghantar arus listrik. Yang ketiga, lampu. Kemudian yang keempat, saklar yang berfungsi sebagai penyambung dan memutus aliran listrik. Nah, supaya lebih menarik lagi, ya, kalian sekarang akan mempraktekkan membuat rangkaian listrik
lewat online, lewat laptop. Yang namanya nanti menggunakan aplikasi Pet Colorado. Nanti akan asik jika kalian membatalkan lewat aplikasi Pet Colorado. Yang pertama, kita buka online aplikasi Pet Colorado. Nah, akan muncul seperti ini. Kemudian klik simulasi, kemudian fisika. Ini. Nah, kemudian ini fisika ini dicentang, yang lain centangnya dihapus. Kemudian disisakan untuk centang listrik, magnet dan rangkaian listrik. Kemudian kita akan belajar tentang membuat rangkaian paralel. Kalian klik ini, Circuit Construction Kit di sini. Nah, ini diklik. Nah, di situ sudah ada komponen-komponen listrik yang kalian butuhkan. Ada baterai, ada lampu, ada saklar, ada kabel. Coba kalian rangkai, kalian buat rangkaian paralel. Paham rangkaian paralel? Coba. Yang sini, yang sini. Nah, ini. Maksudnya apa kemarin? Terserah baterainya ada berapa? Nah, terus kabel. Jangan lupa saklarnya.
sambung kabelnya. Oke. Nah, itu bentar. Itu sudah jadi rangkaian para di mana kalian perhatikan masing-masing lampu ini terhubung langsung dengan sumber energi yaitu baterai. Nah, nanti yang untuk menyambung dan memutus adalah ini namanya sambang. Coba ini sekarang disambung. Cek sebentar. Kalau misalkan nanti kok menyala berarti berhasil. Ini kok orang menyala atau malah bakar berarti kalian tidak berhasil. Coba. Nah, menyala ya? Tepuk tangan untuk kita semua. Sakarnya dibuka. Sakarnya dibuka. Nah, kalau sakarnya dibuka akan mati atau putus. Sebab rangkaian listrik itu mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Tadi, alirannya kan seperti ini, gitu. Nah, ini ibaratnya sakral ini ibaratnya sebagai jembatan. Kalau jembatannya putus, ya sudah, jalannya listrik akan putus. Coba disambung lagi. Nah, ini kan kalian bisa lihat, oh ternyata listrik itu jalannya seperti ini dari kutub positif ke kutub negatif. Ini rangkaian paralel. Ya, anak-anak. Jadi kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah tadi yang pertama, kalian sudah mengetahui tentang apa tadi yang pertama? Rangkaian. Informasi penting yang ada di dalam teks eksplanasi. Teks eksplanasi di mana teks eksplanasi itu terdiri dari berapa struktur? 3. Informasi penting itu dapat kalian lihat dari ketiga struktur tadi. Yang struktur pertama apa? Pernyataan umum. Yang kedua jelas. Yang ketiga interpretasi atau kesimpulan. Kemudian yang kita pelajari setelah itu, kalian juga tadi mengetahui, kita belajar bersama tentang apa? Rangkaian listrik paralel. Nah, kalian mengetahui komponen-komponen apa saja yang ada di dalam rangkaian listrik. Tadi kita ulangi, komponen apa saja yang ada dalam rangkaian listrik paralel? Baterai, terus kabel, lampu, saklar itu sebagai penyambung dan pemutus rangkaian alur listrik. Terus setelah kita mempelajari semua ini, nanti kalian akan saya beri soal, kalian mengerjakan, oke? Soalnya dapat kalian lihat di papan tulis, tapi kalian mengerjakannya masing-masing, ya, menggunakan kertas masing-masing, coba. Kalian jawab ABC-nya saja, oke? Wah, mulai dikerjakan. 1 nomor 2, nanti kamu sudah selesai nomor 2, atau Pak sudah nomor 2, nanti saya ganti. Sudah? Sudah.
Oke, sudah selesai ya? Sudah selesai. Sekarang dikumpulkan, kemudian besok nilainya bisa kalian terima besok, oke? Sekarang dikumpulkan semua. Ya, kita sudah belajar pada hari ini. Sekarang bertanya pada kalian, bagaimana perasaan kalian mengikuti pembelajaran pada hari ini? Senang. Alasanmu senang apa? Memperoleh ilmu yang baru, ya kan? Memperoleh ilmu yang baru yang kalian kemarin belum kalian dapatkan. Jadi kalian tambah ilmu, tambah pengetahuan. Senang berarti kalian hari ini? Nah, tadi yang pertama kalian sebelum mulai pembelajaran menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk memupuk apa? Untuk memupuk rasa cinta patriotis. Nah, sekarang di akhir pembelajaran ini kita menyanyi sama-sama lagu daerah dari Jawa Tengah. Apa kira-kira ini? Bisa nyanyi semua? Nanti sama tepuk-tepuk ya. Ayo kan joget apa? Baik anak-anak, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa dipimpin oleh kepala kelasnya ya. Kepala kelasnya Mas Dika. Siapkan dulu. Siap ya. Doa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu guru bersalam. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kembali bersama saya Afif Rifai, CGP Angkatan 9 dari SD Bono, Kecamatan Grabak, Kabupaten Magelang. Di sini pada hari ini kita akan bersama. Ini saya tidak sendiri, saya akan bersama dengan pengajar praktik saya, Ibu Lisa Brigutami, kemudian rekan sejawat saya kemarin yang sudah memasang
pra-observasi dan observasi, yaitu Bapak Wah Kunchoro. Nah, hari ini kami akan melakukan kegiatan percakapan pasca observasi, yaitu menggunakan coaching. Selamat siang Bu Lisa dan selamat siang Pak Kunchoro. Selamat siang Pak Afif Rifai. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak Ibu? Alhamdulillah baik Pak. Oke. Alhamdulillah baik juga Pak. Pak Kunchoro, sesuai dengan jadwal kesepakatan kemarin kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Apakah Pak Kunchoro sudah siap hari ini? Insya Allah siap Pak. Nah, dari percakapan hari ini Bapak, kita akan mengutarakan atau membicarakan tentang apa harapan Bapak yang didapatkan pada hari ini Bapak. Baik, terima kasih Pak Afif Rifai. Jadi menjawab pertanyaan dari Pak Afif tadi mengenai harapan saya pada percakapan kegiatan siang hari ini, yaitu pasca observasi kemarin. Setelah kemarin Pak Afif Rifai mengamati saya dalam pembelajaran, saya baik Pak Afif, menjawab pertanyaan dari Pak Afif tadi tentang bagaimana harapan dan perasaan saya untuk percakapan hari ini setelah kemarin Pak Afif mengamati saya dan kegiatan observasi pembelajaran yang saya lakukan bersama murid-murid. Saya di sini akan sharing kepada Pak Afif dan juga Bu Lisa, dan juga nanti melakukan evaluasi terhadap apa yang telah saya lakukan bersama murid kemarin, dan juga nanti bisa mungkin mendapatkan tindak lanjut dari pembelajaran kemarin. Itu Pak Afif. Berarti jadi percakapan hari ini Pak Kunchoro ingin melakukan evaluasi, refleksi, dan tindak lanjut dari pembelajaran kemarin Pak. Betul Pak Afif. Nah, terus lanjut lagi, bagaimana Pak Kunchoro perasaannya kemarin ketika pembelajaran dan diobservasi oleh saya gitu Pak? Nah, kemarin itu perasaan saya cukup senang Pak Afif, karena pembelajaran kemarin saya rasa, saya amati, kelihatannya pembelajaran menyenangkan, terbukti dengan respon dari anak-anak pada pembelajaran, juga mereka sangat senang begitu Pak Afif. Alhamdulillah Pak, berarti jika Pak Kunchoro merasa senang dalam pembelajaran, kemudian kemarin dalam pra-observasi jika tidak salah Bapak mengungkapkan ada beberapa area pengembangan terkait pembelajaran Pak Kunchoro itu. Nah, bisa diceritakan kembali area pengembangan Bapak itu di bagian mana saja dan apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh Bapak? Iya. Jadi kemarin saya mengutarakan bahwa area pengembangan pembelajaran yang ingin saya capai pada saat itu adalah ada 3 ya Pak Afif, yaitu yang pertama keaktifan anak, kemudian yang kedua pengetahuan, kemudian yang ketiga anak bisa menghasilkan produk. Terbukti bahwa anak kemarin dapat membuat rangkaian paralel secara sederhana. Saya rasa dengan itu area pengembangan yang ingin saya capai sudah tercapai semuanya. Bagus sekali itu Pak. Terus berarti ini area pengembangan kemarin sudah tercapai Bapak? Iya. Terkait lanjutnya adalah terkait tujuan pembelajarannya. Apakah juga sudah tercapai Bapak Ya. pembelajarannya? Mengenai tujuan pembelajaran, kemarin sudah saya sampaikan ada 4 tujuan pembelajaran. Yang pertama, anak bisa menganalisa informasi penting yang ada dalam teks eksplanasi. Kemudian yang kedua, anak bisa menggunakan atau mengungkapkan informasi penting dari teks eksplanasi tersebut menggunakan kalimat baku. Kemudian yang ketiga, anak dengan melihat video pembelajaran, anak bisa mengerti komponen-komponen listrik apa saja yang ada dalam rangkaian paralel. Kemudian yang keempat, dengan melihat video pembelajaran, anak bisa membuat rangkaian listrik paralel secara sederhana. Jadi
Dengan itu kelihatannya kemarin keempat tujuan pembelajaran sudah terpenuhi Pak Apip. Oke, bagus itu Pak. Terus terkait tadi nih pembelajaran di kelas kemarin itu bisa diceritakan kembali sudah hal yang sudah bagus apa saja menurut Bapak dalam pembelajaran tersebut? Ya. Kalau sesuai kemarin, kalau yang saya lihat, yang saya amati itu yang sudah bagus, yang sudah baik dari pembelajaran yang saya lakukan bersama anak itu, yang pertama anak merasa senang, terbukti bahwa dalam pembelajaran anak terlihat aktif selama pembelajaran gitu Pak. Berarti kan pembelajarannya sudah bagus, kemudian tujuan semua tercapai, area pengembangan juga sudah luar biasa. Berarti terus kemudian menurut Bapak jika di rentang 1 sampai 10 kemarin pembelajaran Bapak itu di rentang berapa itu Pak? Ya kalau dinilai rentang 1 sampai 10 ya 8 Pak. Oke, berarti menurut Bapak rentangnya 8 gitu. Berarti masih ada kekurangan gitu ataupun ada hambatan gitu? Iya, tentu. Kalau tidak ada kekurangan berarti sudah 100 Pak, atau 10. Oh, jadi merasa ada beberapa anak yang terus menurut Bapak nih hambatannya apa saja itu Bapak? Hambatan yang kita hadapi kemarin yang pertama itu anak masih kurang percaya diri Pak. Terbukti dari kemarin disuruh salah satu perwakilan kelompok untuk maju presentasi, mereka kebanyakan masih mengandalkan ketua kelompoknya yang maju untuk presentasi, walaupun mereka semua ikut maju, tapi kebanyakan itu masih mengandalkan ketua kelompoknya yang untuk mempresentasikan hasilnya. Kemudian yang kedua, kekurangan yang kedua adalah masalah waktu Pak. Waktu itu kemarin saya akui saya itu kurang bisa mengatur waktu karena ternyata setelah pembelajaran waktu yang kita lakukan kemarin itu melebihi dari rencana pembelajaran yang ada itu Pak. Tadi kan Bapak cerita tentang masalah yang anak belum percaya diri, kemudian yang kedua adalah bagaimana manage waktu tersebut. Menurut Bapak, bagaimana cara untuk menindaklanjuti dari permasalahan tadi di kelas itu Bapak? Ya, paling besok untuk tindak lanjutnya saya menginginkan untuk kolaborasi dengan rekan sejawat tentang bagaimana pembelajaran yang akan saya lakukan selanjutnya dari Pak. Wah, itu juga sangat luar biasa menurut gagasannya gitu Pak. Terus ini Pak, tadi selain kolaborasi dan juga bagaimana strategi terus media pembelajaran Bapak itu, kemudian ini akan dilaksanakan mulai kapan itu Bapak terkait itu? Mungkin minggu depan Pak, saya akan mengajak rekan sejawat saya untuk kolaborasi melakukan pembelajaran, dan saya akan meminta saran dari beliau nanti untuk bagaimana cara mengatur waktu agar sesuai dengan rencana pembelajaran yang akan saya lakukan besok. Kemudian terkait juga dengan bagaimana menggunakan strategi-strategi yang baik yang sekiranya nanti bisa lebih mengaktifkan anak untuk metode pembelajaran juga yang sebenarnya nanti bisa lebih menyenangkan untuk anak. Berarti jadi Pak Konsor ini akan mengaplikasikan minggu depan pembelajaran itu nanti itu. Nah, jadi saya tidak sabar sekali untuk melihat pembelajaran Bapak selanjutnya. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Konsoro. Saya rasa sudah cukup untuk percakapan pasca observasi hari ini. Terima kasih atas waktunya. Dan terima kasih. Kemudian yaitu mohon sarannya dari Ibu PP untuk terkait pasca observasi untuk hari ini. Baik, Pak Apip. Terima kasih waktunya. Saya bisa memberikan sedikit pernyataan mengenai coaching yang barusan Pak Apip lakukan bersama Pak Mulkejoro. Di sini saya melihat bahwa dari proses coaching yang dilakukan, Pak Apip sudah berhasil membangun atau mendapatkan informasi bagaimana Pak Mulkejoro bekerja ketika mengajar.
kemudian juga berhasil membangun apa yang menjadi kelemahan dari beliau ketika beliau mengajar, dan juga membawa dengan narasi percakapan ya, sehingga Pak Nur Kunchoro menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi, dan juga akhirnya Pak Nur Kunchoro ini memutuskan akan beraksi kapan dan apa yang akan dilakukan. Jadi saya menilai bahwa proses coaching yang Anda kerjakan sudah berhasil. Terima kasih Bu Lisa dan juga terima kasih Pak Kunchoro. Cukup sekian dari percakapan pasca observasi hari ini dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah,